Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah komputer statistik, di mana pada materi kali ini kita akan membahas mengenai uji validitas dan reliabilitas. Ya. Yang pertama kita akan membahas uji validitas terlebih dahulu ya. Seperti kita ketahui, ya, salah satu cara atau metode dalam pengumpulan data dalam penelitian itu terkadang kita menggunakan alat ukur yang dimana tingkat keakurasiannya itu mesti diuji terlebih dahulu. Kenapa? Karena alat ukur dalam ilmu sosial itu terkadang banyak ditinjau dari berbagai sisi. Masalah ketepatan alat ukur yang digunakan inilah yang menjadi pembahasan dalam uji validitas. Ya. Jadi pada prinsipnya uji validitas ini merupakan uji mengenai atau tes yang membahas masalah ketepatan alat ukur yang digunakan untuk menilai variabel ataupun objek penelitian yang kita amati. Itu. Nah, jadi validitas ini menyangkut keakuratan ya, keakuratan. Apakah benar yang kita gunakan untuk mengukur sebuah variabel itu mampu mengukur variabel tersebut. Ya. Ini biasanya digunakan ketika kita menggunakan alat pengumpulan data yang berjenis data primer ya. Artinya kita sendiri yang membuat tanpa menggunakan bantuan pihak lain. Ya. Salah satu bentuk alat pengumpulan data primer ini adalah kuesioner. Ya. Artinya kuesioner itu kita bikin sendiri dengan menggunakan beberapa petunjuk atau panduan dari beberapa teori atau penelitian terdahulu ya. Jadi uji validitas itu biasanya menggunakan korelasi person product moment, gitu ya. Ini melihat nilai korelasi. Ya. Seperti kita ketahui, korelasi itu dilambangkan nilai R ya, R kecil. Ya. Nah, jadi pada SPSS ini dapat kita kerjakan dengan memanfaatkan metode korelasi produk moment. Ya. Kemudian ada beberapa kaidah yang dapat kita ambil atau kita tempuh dalam menjalankan dan menyimpulkan hasil daripada uji validitas ini. Yang pertama, di dalam output nanti akan kita lihat adanya tanda ya, tanda berbentuk bintang, baik satu atau dua. Di mana tanda bintang ini merupakan sebuah inisial ataupun tanda yang menganggap bahwasanya butir atau pertanyaan ya yang kita gunakan untuk mengukur variabel yang kita teliti itu dianggap valid, ya, dianggap valid. Kalau ini dilihat dari tanda ya. Kemudian ada juga dengan melihat nilai signifikan, ya, signifikan yang ada di tabel tersebut. Adapun kaidah-kaidah ataupun ketentuan-ketentuan ya dalam mengambil keputusan itu adalah sebagai berikut ya. Apabila nilai signifikan di bawah daripada nilai alfa yaitu yang sebesar 0,05, maka butir pertanyaan atau pertanyaan yang diajukan itu dianggap valid. Ya. Nih ya.
Kemudian jika nilai signifikan ya di atas daripada nilai alfa yaitu 0,05 ya, maka butir pertanyaan dinyatakan tidak valid. Nah, ini panduan umum dalam melaksanakan uji validitas. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwasanya uji validitas ini digunakan untuk mengukur ketepatan penggunaan alat ukur ya. Itu yaitu istilah umumnya ya. Nah, maka selanjutnya akan kita bahas mengenai contoh-contoh daripada penggunaan uji validitas ya dan bagaimana cara menyelesaikannya ya. Di sini saya akan membahas uji validitas dengan menjadikan contoh masalah kuesioner tentang internal retail service quality ya. Kepuasan pelanggan dalam menilai kualitas jasa pedagang eceran ya, pedagang eceran yang menggunakan sistem online ya. Nah, jadi pembahasan di sini yang pertama ini contoh ya. Salah satu dimensi untuk menilai IRSQ ini adalah kinerja. Kinerja ini adalah salah satu dimensi yang digunakan untuk menilai daripada internet service quality. Nah, untuk mengukur kinerja, ya, karena kita tahu bahwasanya kinerja ini sesuatu dimensi yang sangat abstrak ya, yang sangat abstrak atau dalam bahasa lainnya bersebut laten ya. Dia tidak terlihat ya secara kasat mata yang namanya kinerja ini. Namun untuk mengetahui kinerja daripada sebuah jaringan internet ataupun kinerja daripada service retail internet ya, di toko online lah seperti itu ya, maka dilihat daripada beberapa komponen ini ya. Di sini kita menggunakan 6 alat ukur ya, 6 alat ukur di mana alat ukur ini dicoba untuk apa ya istilahnya itu mengukur ya, mengukur kinerja daripada toko retail ya, toko retail internet itu. Yang pertama di sini adalah masalah formulir pesanan ya. Kemudian adanya konfirmasi ya. Jadi konfirmasi ini merupakan bagian daripada kinerja kita anggap ya. Kemudian loading times ya. Loading times itu adalah maksudnya ketika kita selesai mengkonfirmasi berapa lama waktu yang kita tunggukan ya. Untuk mendapat respon daripada website yang pembalas ya, loading time. Kemudian pengiriman ya, ketika sudah kita konfirmasi maka toko ataupun bisnis tempat toko online tempat kita memesan barang itu mengirimkan barangnya ya. Kemudian ada tidak kesalahan ya dalam proses penyampaian pengiriman, baik dalam bentuk kesalahan pengiriman barang ataupun dalam bentuk pemilihan kurir ya itu. Nah, kemudian kebijakan return ya, artinya apabila terjadi kesalahan maka kita dapat mengadakan atau mengkomplain dengan mengembalikan produk yang dinyatakan ya dengan jelas. Artinya aturan ini tercantum di dalam website ya, bahwasanya ada langkah-langkah atau arah-arah yang harus kita lakukan ketika harus mengembalikan produk yang kita anggap tidak sesuai dengan pesanan. Nah, jadi keenam indikator ini ya
ini digunakan untuk menilai kinerja. Jadi ketika ini disebar, ya, maka responden akan menjawab sesuai dengan arahan mereka. Ya, kita hanya mampu untuk merekap, ya, kemudian memindahkan jawaban itu ke dalam lembar kerja SPSS. Tujuan uji validitas ini untuk menguji apakah benar formulir pesanan, konfirmasi, kemudian pengiriman barang yang cepat, kemudian bebas kesalahan, kemudian adanya kebijakan return, ini mampu menilai kinerja. Itu. Apakah benar kinerja itu bisa dilihat dari keenam komponen ini? Nah, inilah tujuan dari validitas. Itu. Nah, sampai di sini kita sudah membahas mengenai dasar daripada uji validitas itu, ya. Selanjutnya kita akan menganalisis, ya, ataupun menyiapkan lembar kerja SPSS untuk menjawab permasalahan ini, ya. Artinya kita akan melakukan uji validitas, ya, uji validitas. Ini sudah saya siapkan, ya, siapkan lembar kerja, ya, lembar kerja yang berisi jawaban responden tentang penilaian mereka terhadap kinerja melalui 6 pertanyaan tadi, ya. Nih, ya. Ini hanya sebagai ilustrasi atau contoh, ya. Nih, di mana responden ini berjumlah 50 orang, ya, 50 orang nih. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara uji validitas, ya? Pertama, klik analisis. Kemudian pilih korelasi, ya. Kemudian pilih bivariat, ya. Selanjutnya, masukkan pertanyaan nomor 1 sampai 6, ya, beserta kinerja, ya. Artinya indikator ini 1 sampai 6, ya, dimasukkan atau pindahkan ke kotak dialog sebelah kanan dengan mengikut sertakan variabel yang dia ukur, ya. Artinya pertanyaan 1 sampai 6, ya, ini yang indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, ini dipindahkan semua ke kotak dialog sebelah kanan, ya. Kemudian apalagi, ya, karena ini menggunakan Pearson, ya, bukan Spearman, ya, Pearson correlation, Pearson product moment, maka ini sudah defaultnya tercentang tadi, ya. Kita abaikan sajalah, ya. Kemudian klik OK. Nih. Selanjutnya, ya, pada lembar kerja output, ya, akan ada sebuah output tabel yang baru, ya, yang menyajikan atau menampilkan hasil perhitungan uji validitas menggunakan korelasi produk momen, ya. Di mana nilai yang menjadi fokus penilaian ataupun alat bantu kita dalam mengambil keputusan itu terletak pada pojok kanan atau baris atau kolom kolom terakhir pada sisi sebelah kanan, ya. Di mana kita lihat di sini, ya, pertanyaan 1 dalam mengukur kinerja ini memiliki nilai korelasi sebesar 0,833, ya, 0,833. Selanjutnya yang pertanyaan kedua 0,817 sampai dengan pertanyaan ke-6 itu 0,558. Pada tabel ini juga dapat kita lihat bahwasanya pada tiap angka, ya, korelasi itu ada tanda bintang 2, ya. Bintang 2. Tuh.
Arti bintang 2 ini menunjukkan dia mempunyai nilai signifikan yang sangat kuat, ya. Signifikan yang sangat kuat, ya, pada tingkatan level derajat kesalahan 0,01. Ya. Artinya lebih kecil lagi yang pada kita gunakan. Kita ketahui kalau kita tadi menggunakan derajat kesalahan pada SPSS adalah 0,05 ya. Nah ini dia masih bisa signifikan pada derajat kesalahan yang lebih kecil lagi, yaitu 0,01. Artinya seluruh pertanyaan ini ya, ini dapat dianggap valid ya, berdasarkan output yang ditampilkan oleh SPSS ini. Atau dengan melihat nilai signifikan. Ini ya, nih signifikan. Nilai signifikan ini dibandingkan dengan derajat kesalahan. Dengan ketentuan atau goedah-goedah bahwasanya jika nilai signifikan di bawah 0,05 ya, untuk tiap masing-masing pertanyaan, maka ini dianggap valid. Ya. Dapat dilihat di sini bahwa setiap pertanyaan pada kasus ini ya, ini semuanya memiliki nilai signifikan di bawah 0,0. Ya. Artinya bahwa alat ukur yang kita gunakan ya untuk menilai kinerja melalui 6 pertanyaan ini, maka semuanya dianggap valid. Ya. Nah, ini arti daripada uji validitas. Ya. Sehingga kita dapat menggunakan alat ukur ini untuk pengambilan data selanjutnya. Ya. Itu artinya kita dapat melanjutkan atau dapat menggunakan alat ukur ini untuk mengambil data selanjutnya. Nah, inilah penjelasan singkat mengenai uji validitas ya, uji validitas. Semoga penjelasan ini bisa membuat atau mampu menambah pemahaman saudara tentang uji validitas, khususnya menggunakan SPSS. Ya. Untuk dimensi yang lain seperti akses, ya, kemudian keamanan, sensasi, informasi, dan lain-lain tadi ya, itu dapat saudara coba sendiri dengan menggunakan lembar kerja yang sudah disiapkan ya. Jadi dapat dipraktekkan sendirilah ya di rumah dalam untuk memberi pengalaman ataupun apa ya istilahnya itu bukan pengalaman ya, tapi memberi ya pengalaman lah ya, pengalaman pada saudara dalam mengerjakan atau melakukan uji validitas. Demikian penjelasan singkat saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.